Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uray Muhammad Radsyafiq dan saya dari jurusan Informatika dari kampus UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah tutorial pembuatan aplikasi game poker sederhana dengan konsep OOP atau yang biasa kita kenal sebagai Object Oriented Programming dalam bahasa C++. Nah, di sini saya nantinya akan menjelaskan berbagai implementasi dari konsep OOP, yakni nanti akan ada class dan juga ada objeknya, dan juga nanti juga ada penerapan konstruktor dan juga destruktornya, serta inheritance atau turunan. Oke, di sini kita akan breakdown satu persatu ya. Jadi untuk pertama-tama kita di sini konsepnya adalah kita ingin membuat sebuah permainan di mana permainannya ini ada player 1 dan player 2. Nah, player 2 ini nantinya adalah bot. Oke. Player 2-nya ini nanti adalah bot. Oke. Mungkin dimatikan dulu aja ini. Disable completion. Oke. Oke. Player 1 adalah kita dan player 2 adalah bot. Oke. Nah, di sini saya ingin karena ini game poker ya. Karena ini game poker sederhana, jadi kita tidak perlu istilahnya memasukkan seluruh rules dan seluruh bentuk deck yang kan ada. Kalau semisal di poker kan ada wajik, ada hati, ada spade, dan yang lainnya. Ada keriting, kan? 4 kan? Sama kayak king, queen, jack, sama as, dan juga joker. Nah, kita nanti akan hilangkan seperti yang king, queen, jack, as, joker, dan juga bentuk seperti spade, wajik, keriting, dan heart. Ini nanti dihilangkan. Jadi nanti kita cuman pakai angka saja. Kartu sama dengan angka. Jadi deck nanti hanya akan berisi angka. Nah, decknya nanti ketika permainan baru dimulai, nanti setiap player akan mendapatkan 3 kartu pertama. Nah, setiap player akan mendapat 3 kartu pertama. Nah, setelah setiap player nih sudah di draw kartu mendapatkan 3 kartu pertama, nanti player yang mendapatkan giliran pertama, giliran player nanti akan ditanyakan apakah draw or not. Apakah dia mau membuang kartunya membuang salah satu kartunya atau tidak. Nah, karena di sini kita ingin poker simple aja, sederhana. Jadi di sini kita hanya akan memakai rules yang 3 of a kind, di mana dia ini kayak 7, 7, 7, dan juga kita pakai yang urutan, jadi 7, 8, 9 gitu misal. Nah, jadi ini adalah rules menang. Nah, ini rules menangnya. Nah, ketika giliran player, nanti akan ditanya,
dia mau membuang salah satu kartunya atau tidak. Jadi, ketika permainan baru dimulai, nanti dia akan mendapat ketiga kartu pertama, dan di antara 3 kartu itu nanti akan ditanyakan apakah dia mau membuang salah satu kartunya atau tidak. Seperti itu. Dan setelah itu nanti dia akan melakukan cek kemenangan. Cek kemenangan apakah sesuai kartu di tangan sama dengan rules menang. Seperti itu. Nah, kalau semisal tidak, maka nanti dia akan berpindah giliran ke player selanjutnya. Seperti itu. Nah, mungkin di sini untuk mempersimpel saja ya. Jadi nggak usah ditanya. Jadi wajib membuang kartu salah satu kartu. Oke. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita masuk ke inisiasi objek pertama kita. Objek paling dasar, yakni karena kita di sini ada objek utamanya adalah player 1 dan player 2, berarti kita kan istilahnya bisa membuat 2 player dengan satu base yang sama. Jadi membuatnya seperti komponen gitu. Jadi misal kalau misal kita analoginya web, misal ada komponen navbar. Navbar ini dipakai di page home dan juga page login misal. Nah, tadi base-nya adalah komponen navbar ini, dipakainya di page home dan juga di page login. Seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut ke kelas dasarnya. Ini adalah base kelasnya, base utama playernya yang nanti akan diturunkan menjadi player 1 dan player 2. Nah, di sini kita inisiasi variabel yang diproteksi, yakni yang pertama tentunya kita perlu membuat inisiasi variabel menyimpan kartu yang dimiliki oleh pemain. Karena kartunya ada 3, dan yang satunya itu nanti sebagai temporary, kita di sini inisiasi 3 array. Oh enggak, maksudnya ini langsung 0, 1, 2 gitu. Nah, terus di sini ada menyimpan nama pemain. Lalu selanjutnya untuk yang public yang nanti kita akan di-share, itu nanti akan ada konstruktornya. Ini konstruktornya player dulu, di mana nanti dari parameter yang didapat dari kelas player ini nanti akan digabung, langsung dimasukkan ke variabel name ini. Terus nanti di sini kita akan panggil konstruktor player. Ini dipanggil atau dibuat ya istilahnya ya. Karena konstruktor adalah ketika suatu kelas itu dipanggil, maka konstruktor ini yang akan pertama kali di start. Dan destructor itu yang paling akhir di start. Gitu. Jadi konstruktor dulu, isinya apa, baru destructor. Nah, di sini di konstruktor, sini ada fungsi untuk memberikan kartu awal. Jadi di sini menggunakan for loop sebanyak 3 kali karena di sini kartunya hanya ada 3. Jadi di sini di random diacak dengan random modulus 10, modulus 9 ditambah 1 nanti diacak. Lalu itu sebagai 3 kartu pertama tadi. Nah, selanjutnya di destruktornya ini nanti akan dipanggil secara otomatis ketika objeknya nanti akan dihapus. Nah, ini kenapa ini virtual, nggak kayak yang lain? Atau enggak, destruktor biasa kan
cuman gini ya. Nah, virtual ini menandakan bahwa dia ini istilahnya dapat dipakai di yang lainnya. Seperti itu. Nah, lanjut. Di sini nanti di class player ini sebagai base-nya ada fungsi untuk show hand-nya karena siap pemain bisa menunjukkan tangannya atau kartunya itu apa aja. Jadi di sini namanya siapa, lalu nanti ngeprint setiap kartunya itu angkanya berapa, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ada fungsi untuk mengecek kemenangan ya. Ini check three of a kind, mengecek apakah 3 kartu bernilai sama. Di sini simpel aja ya. Ini kita menggunakan if apa? If kalau kartu pertama itu sama dengan yang kedua dan yang pertama sama dengan yang kedua, maka berarti check three of a kind-nya sama dengan true. Di sini untuk apa? Tipe fungsinya adalah boolean karena dia return false atau true nantinya. Lalu untuk ada lagi fungsi check run, di mana check run ini mengecek apakah kartu itu membutuhkan urutan berurutan kayak misal 7, 8, 9 seperti itu. Nah, di sini kita inisiasi variabel temporary dulu untuk menyimpan kartu ini. Lalu nanti bakalan disort. Ini bakalan disortir menggunakan library bawaannya dari C++. Lalu setelah kartunya diurutkan, nanti akan dicek apakah kartu yang pertama ini sama dengan kartu yang kedua sama dengan kartu yang pertama ditambah 1. Jadi kan misal kartunya 7, 8, 9 gitu ya. Apakah kartu yang kedua sama dengan 7 tambah 1? Berarti kan 8 sama dengan 7 tambah 1. Kan sama kan? Sedangkan kalau yang temporary 2 berarti 9. 9 tambah 9 sama dengan 8 tambah 1. Sama kan berarti kan? Ini 8, ini 9. Berarti nanti di return-nya sama dengan true, seperti itu. Nah, lalu setelah ada kita pengecekan kemenangan lah ya istilahnya, kita bikin juga fungsi yang menampung kedua rules tersebut dalam satu fungsi utama, yaitu check win. Boolean juga, dia ngecek apakah check three of a kind atau check run ini itu return-nya true. Kalau nggak true, ya udah false berarti. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk draw card-nya, yang mana ini menarik untuk apa ya? Menarik kartu ya dari deck. Jadi decknya nanti bakalan kita inisiasi. Deck ini kayak misalnya tumpukan kartu lah. Misal kita baru main kan pasti misal totalnya ada 52 kartu. Kita ambil 3 player 1, 3 player 2. Berarti 52 dikurang 6 sama dengan deck kita. Seperti itu. Nah, ini draw card ini berfungsi untuk mengambil kartu dari sisa deck ini tadi. Nah, if deck size kurang dari sama dengan 0, berarti decknya sudah habis. Ini deck size. Nah, card ini inisiasi variabel card yang pengambil yang diinisiasi dari deck, terus nanti
array di dalamnya itu akan di decrease dari deck size. Lalu nanti akan ditaruh di tangan seperti itu. Lalu selanjutnya ada kalimat name draw, cardnya apa seperti itu. Terus habis itu ada fungsi virtual terakhir, yang mana ini disama dengan 0 karena untuk membuat istilahnya seperti dia wajib di override. Maksudnya dia itu wajib dipakai di kelas turunannya dan harus di override. Di override itu maksudnya ditimpa dengan logikanya masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya kita turun ke human player dari base-nya player ini. Human player dia nggak inheritance. Jadi human player adalah turunan dari public player. Di sini untuk isinya konstruktornya adalah human player, lalu ini penginisiasian name-nya ini dimasukkan ke inisiasi player. Terus ini terbuat nama human player-nya. Lalu untuk discard card-nya di override tadi kan, karena tadi itu wajib kan, sesuai dengan logikanya masing-masing gitu. Nah, discard card, integer choice, disuruh milih. Kalau di human player, kan dia nanti disuruh milih apakah dia ingin membuang kartu yang mana. Sedangkan kalau AI, dia random aja milih sesuai dengan keinginannya dia. Seperti itu. Dari sini kita inisiasi variabel integer choice, lalu ditanya print, pilih kartu yang ingin dibuang, lalu ini inputnya, lalu nanti choice-nya bakalan di increment. Misal nih, kan ini 1 sampai 3 ya. Sedangkan tadi kan array itu bacanya dari 0, 1, 2. Seperti itu. Jadi misal array 3 sama dengan 0, 1, 2. Seperti itu. Jadi kita kurangin 1. Jadi dari 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti dikurangin 1. Misal 1 kurang 1. Nanti sama dengan 0. Berarti array ke 0. Indeks ke 0 istilahnya. Seperti itu. Oke. Lanjut. Ini kalau misal ini buat pencegahan aja ya. Kalau misal inputnya ini tidak valid, nanti otomatis membuang kartu pertama sebagai pencegahan aja. Lalu di sini ada for loop juga untuk memasukkan, mengeluarkan cardnya. Nih, slot kosong nanti akan diganti oleh draw card. Seperti itu. Jadi dia membuang card yang ketiga. Card yang di choice ini nanti akan dibuang. Lalu akan menyisakan card yang ketiga, lalu nanti akan dibuang sama dengan 0. Oke, selanjutnya adalah turunan dari AI player. AI player ini berarti AI player adalah anak atau turunan dari public player. Konstruktornya sama, destruktornya sama seperti yang di atas. Untuk discard card-nya juga sama, di override dengan logikanya masing-masing. Ini logikanya seperti ini logikanya seperti ini. Nah, implementasi sederhananya AI ini dia nanti akan langsung dibuang ya, sesuai dengan keinginannya. Dia langsung ngebuang kartu pertama. Karena sesuka-suka AI-nya aja ya. Karena kita bikin logikanya simple aja. Lalu setelah itu untuk ketiga kelasnya sudah selesai ya, sesimpel itu. Lalu selanjutnya nanti akan ada fungsi untuk mengacak decknya. Nah, ngacak decknya ini sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Cuman biar meriah aja kita tambahin fungsi untuk mengacak deck. Jadi di sini dia ngambil parameter dari deck array-nya dan size-nya ini berapa banyak. Lalu nanti dia bakalan nge-for loop sebanyak size-nya karena kan per kartunya
swap, ditukar-tukar gitu. Jadi J ini ngerandom, misal J ini dapatnya 30 gitu. Dan dan misal J-nya sama dengan 30 kan random kan, dimodulus sama size. Terus I-nya mungkin sekarang adalah 1. Nah, nanti posisinya ini nanti ditukar angkanya seperti itu. Value-nya nanti akan ditukar. Misal nih ya, dek J sama dengan dek 30 gitu ya. Value-nya adalah 6, 5, 6. Dek I sama dengan dek 1 misal. Value-nya adalah 9. Nah, nanti dek J atau dek 30 ini nanti akan di swap jadi nilainya akan 9. Sedangkan yang dek ini aduh dah. Kan yang dek ini nanti jadi 6 gitu. Jadi di swap value-nya. Oke, lanjut ke fungsi utama. Di sini sheet random aja ya. Lalu selanjutnya ini inisiasi variabel dek tadi sebanyak 36 kartu. Kita cuma 36 aja, nggak usah banyak-banyak. Deck size-nya 36. Jadi deck array ini fungsinya itu kayak bikin kotak-kotak lah. Kotak-kotak penyimpanan setiap kartu. Jadi setiap kotak-kotak ini nanti akan menyimpan value-nya setiap kartu. Dan deck size ini total kartu. Total kartu yang kita punya. Jadi nanti kalau misal deck terakhir ini udah diambil gitu kan, diambil 3 kan 6 habis nih. Nah, ini nanti jadinya 0 gitu. Seperti itu. Gitu. Oke, lanjut. Di sini terus ada for loop untuk isi deck, ngisi apa? Jadi di dalam array ini nanti diisi angkanya dari 1 sampai 9. Nih, 4 buah untuk setiap angka dari 1 sampai 4. Seperti itu. Lalu setelah decknya diisi kan, nanti akan di shuffle, diacak. Lalu setelah itu baru di sini nih kita inisiasi class dari human playernya dan AI playernya. Di sini dia ngasih parameter kamu dan bot. Ya nanti namanya bakal jadi kamu dan yang AI namanya bakal jadi bot. Terus ini kita bikin inisiasi giliran ya. Ini buat mempermudah aja. Terus di sini nanti ada game loop-nya. Di sini pakai while true karena saya ingin untuk terus jalan sampai ada yang menang gitu. Atau decknya habis. Nah, di sini while true, ini giliran pertama. Ini kita pakai logika sederhana yang kita bikin dari variabel turn 0 ini. Ketika 0 ini ketika 0 modulus 2 sama dengan 0, maka berarti giliran kamu. Kalau misal tidak sama dengan 0, maka nanti AI. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan di pointer dari class player ke pemain yang sedang giliran saat ini. Current sama dengan turn 2 ini. Nih, kalau semisal turun 0 modulus 2 sama dengan 0, nanti dia nunjuknya ke player human. Kalau tidak, maka nunjuknya ke player AI. Seperti itu. Nah, ini current ini maksudnya istilahnya mengambil fungsi dari pointer tadi. Kan tadi dia human ini minta alamatnya ke player istilahnya. Lalu dia nanti mengambil fungsi dari base player ini. Jadi current show hand, current discard card. Kalau kita lihat di kelasnya ini, kelasnya human player aja cuma ada discard card sama destructor, instructor. Nah, makanya human player butuh ngepointer
ke base player ini untuk ngambil fungsi draw card, discard card, dan segala macam, check win, check run, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini misal giliran saya nanti akan di show hand dulu, tampilkan kartu dulu kan baru dapat, ditampilin dulu kartunya 3, lalu nanti dia buang satu kartu, yang mana nanti ditanyain dulu, mau buang kartu yang mana nih. Nah, habis itu nanti dia ngedraw satu kartu, lalu nanti kartu yang barusan diambil akan dimasukkan ke slotnya yang kartu yang baru dibuang tadi. Lalu nanti kartunya akan ditampilkan lagi. Setelah itu, kartu yang sudah terubah, maksudnya yang terbaru, bakalan dicek apakah memenuhi boolean check win ini. Apakah dia three of a kind atau berurutan run. Nah, ini menang dengan kombinasi. Nah, kalau semisal ini false, kita cek lanjut nih. Apakah jika deck size-nya habis atau kurang dari sama dengan 0, maka permainannya seri. Terus habis itu turn-nya nanti di increment, jadi turn sama dengan 1 nanti, dan 1 modulus 2 itu tidak sama dengan 0. Maka nanti panggilnya yang AI, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung coba demo aja ya. Kita demo, kita start. Nah, oke. Di sini konstruktor player untuk kamu dipanggil. Jadi gini, kan ketika integer main ini, dia menginisiasi human player kan. Yang dibikin itu playernya, konstruktor player dulu, baru bikin yang human player, karena dia inheritance, seperti itu. Sama dengan yang AI juga, bikinnya yang player dulu, baru AI player, seperti itu. Nah, di sini kita main aja ya. Ini saya dapat kartu 977. Nah, kartu yang mau saya buang, itu saya mau buang kartu 1, karena saya mau ngincar 777. Saya buang kartu 1. Nah, di sini saya dapatnya kartu 4. Ketika saya buang kartu pertama, saya malah dapatnya kartu dengan angka 4. Jadi sini setelah disortir, nanti dia jadinya 774. Nah, selanjutnya adalah giliran AI. AI ini kartunya sebelumnya 754. Lalu, karena AI ini otomatis tadi kita bikin logikanya dia langsung membuang kartu pertama, jadi dia ngebuang 7. Lalu pas ketika dia ngedraw, dia langsung dapat 3, yang mana itu sesuai dengan cek kemenangan, yakni berurutan. Jadi dia 5, 4, terus dapat kartu baru 3, jadi 5, 4, 3. Lalu di sini dibilang AI menang dengan kombinasi run atau berurutan. Lalu setelah itu gamenya selesai, dan destruktornya dipanggil. Destruktornya dipanggil dari urutan tadi. Misal kalau konstruktornya tadi dipanggil dari player dulu baru human player, maka destruktornya nanti dipanggilnya human player dulu baru player. Samar seperti ini. AI player dulu baru player, lalu human player, lalu player. Seperti itu. Sekian penjelasan tutorial dari saya terkait pembuatan game poker simple dan juga sederhana yang menerapkan object-oriented programming yang memiliki konsep inheritance, constructor, destructor menggunakan bahasa C++. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.